Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham EXCL. Lalu lewat proyeksi dividen 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham EXCL. Tapi sebelum dimulai, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya bilang layak invest? Karena bocoran sahamnya ini fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Bisa Anda akses bocoran saham yang layak invest ini dengan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 23 Februari. EXCL closing di 2270. Oke, kita masuk dari ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang, ya. Ekuitasnya EXCL itu sekarang 25,6 T. Di mana ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa Anda lihat dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Dan sudah 3 tahun berturut-turut selalu terjadi peningkatan. Oke, sekarang kita ke laba. Laba EXCL ini 1,1 triliun. Terbesar kedua selama 4 tahun terakhir. Karena di 2021 dia sempat 1,2 T laba per tahunnya. Dimana sekarang hanya 1,1 T. Turun 14%, tapi masih terbesar kedua selama 4 tahun terakhir. Nah, sebelum saya lanjut, ya, saya ada sesuatu yang saya rasa aneh nih. Tapi sebelum saya lanjut, boleh nggak saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis EXCL di komen. Makin banyak yang ngelakuin, saya sangat senang sekali. Saya merasa dihargai, saya merasa video saya bisa bermanfaat, ya. Berarti video saya diapresiasi karena Anda mau nge-like dan tulis EXCL di komen. Buat yang lakuin like videonya dan tulis EXCL di komen, saya ucapkan terima kasih banget dari hati saya yang terdalam. Oke. Tadi kita udah bahas ekuitas dan laba, dan tadi saya bilang ada yang aneh. Nah, mari kita andaikan EXCL ini adalah orang, ya. Orang, Excel ini orang. Maka ekuitas itu adalah rekening dia di bank. Ya, si Excel ini punya rekening di bank, nah itulah ekuitas. Dan si Excel ini punya gajian, dia pegawai kantor. Nah, itu yang kalau di saham disebutnya laba. Nah, si Excel nih, anggap aja orang. Normalnya, kalau gajian dia tiap tahun meningkat, normalnya rekening dia makin besar dari tahun ke tahun. Ya. Atau sebaliknya, kalau gaji dia dari tahun ke tahun turun, normalnya rekening dia makin kecil dari tahun ke tahun. Oke, itu masuk akal ya. Gajian makin meningkat, rekening makin besar. Gajian makin turun, rekening makin kecil. Yang aneh adalah ketika keadaan pertama nih, ini yang aneh. Gajian meningkat, tapi rekening turun. Aneh tuh. Ya. Kalau di saham berarti kalau labanya meningkat tapi ekuitasnya malah turun, itu aneh. Itu biasanya jual aset. Jadi laba yang tercatat itu bukan dari hasil bisnis tapi karena dia jual aset. Atau keadaan dua nih, keadaan aneh yang kedua nih. Atau kalau labanya turun tapi ekuitasnya meningkat. Nah, kebetulan keadaan dua yang aneh ini adalah yang terjadi di Excel. Laba dia turun, masa ekuitasnya naik sih? Minimal sama deh, minimal 0%. Minimal ya. Ya, misalkan contoh nih di 2020 ya. Minimal kalaupun dia turun ya nggak usah naik lah, minimal tetap gitu. Nah, ini turun 14%, tapi kok ekuitas naik? Nah, ini ada sesuatu nih. Nah, kalau misalkan laba turun, ekuitas naik, itu berarti terjadi penambahan modal. Berarti ibaratnya bisa jadi ownernya masukin dana lagi, masukin modal lagi, sehingga hartanya si Excel meningkat. Tapi meningkatnya bukan dari laba, tapi karena ditambahin modal. Atau yang kedua, right issue. Minta
modalnya bukan dari ownernya, tapi dari investor-investor sahamnya. Jadi right issue itu kan kayak misalnya kalau Anda butuh duit ya lu sana lu ngutang ke bank ibaratnya gitu kan. Tapi nggak mau ngutang ke bank. Terus minta ke siapa? Hehe, gue punya investor, minta aja ke investor. Nah, itulah right issue. Nah, yang terjadi di Excel ini adalah dia right issue. Jadi dia labanya berkurang, tapi mungkin dia butuh modal buat ekspansi atau buat apa programnya dia. Tapi dia nggak minjem ke bank juga gitu ya. Mungkin karena hutangnya udah kegedean ya. Udah 238%, akhirnya dia right issue. Minta duitnya ke investornya sendiri. Walhasil ekuitas dia nambah. Tapi nambahnya bukan karena hasil muterin bisnis. Karena kalau secara muterin bisnis dia sebenarnya turun 14% secara laba. Gitu ya. Oke, jadi kalau mandang dari ekuitas doang, sepintas fundamentalnya Excel nih kita akan bilang mewah, sepintas. Tapi karena ngelihat ekuitasnya naik padahal labanya turun, Anda bisa cari tahu ini dimodalin lagi sama ownernya atau karena habis right issue. Anda cari tahu sendiri. Dan karena labanya turun, kita nggak jadi bilang fundamentalnya Excel ini mewah, setengah lah. Nggak dibilang mewah enggak, dibilang jelek juga enggak, setengah. Karena ekuitas naik, kita juga nggak bisa bilang itu nggak ada artinya. Ada ekuitas naik, berarti dia makin nambah juga hartanya, meskipun dengan cara ditambahin modal dari ownernya atau misalnya dari right issue. Intinya dia berhasil aja nambahin hartanya. Ya, Anda cari tahu sendiri nih, ekuitasnya kenapa bisa naik. Khususnya kalau Anda yang udah cinta banget sama Excel atau Anda adalah investornya Excel ya, udah nge-hold Excel, Anda cari tahu sendiri. Kemungkinan kata-kata saya benar, kemungkinan kalau enggak dia ditambahin modal sama ownernya atau enggak dia habis right issue. Oke, kita masuk ke topik dividen. Karena dari topik dividen nanti kita keluar nih kisaran murah, wajar, sama mahalnya si Excel. Oke, dividen itu ada 3 istilah. Keuntungan yang dia hasilkan dari bisnis, gampangnya disebut EPS. Yang dia bagiin dari keuntungan yang dia dapetin, ya dia bagiin ke investor, itu disebut DPS. Ada EPS, ada DPS. Yang dibagiin ke investor, berapa persen dari keuntungan yang dihasilkan, itu disebut DPR. DPR. Jadi ada EPS, ada DPS, ada DPR. 2019, Excel punya keuntungan 66. Excel punya EPS 66. DPS-nya 20, yang dibagiin ke investor 20. Nah, 20 itu adalah 30%-nya dari 66. 2020 DPR dia 91%. Punya untung 35, dia bagiin 32. 2021 DPR-nya 42%. Nah, 2020 berapa nih? Kita terka nih, berapa nih kira-kira DPR-nya? Nah, di sini saya bikin 3 skema. DPR paling pesimis, nih pesimis, saya tulis 0%. Dan Anda mungkin bertanya, kok bisa masukin 0%? Dari mana tuh logikanya bisa punya kemungkinan DPR-nya bakal 0%? Nanti saya jelasin. Optimisnya saya dia bagiin sekitar minimal 42%. Ini confident nih, percaya diri. Optimisnya saya ya, atau ngarepnya atau ngawang-ngawangnya dia mungkin bagiin DPR 91% lagi kayak tahun 2020. Tapi ini yang udah ngarepnya lah. Yang percaya dirinya sekitar di 42%-an. Nah, sekarang saya jawab dulu ini. Kenapa saya kok berani-beraninya bikin kemungkinan, meskipun hanya kemungkinan, kok nulis 0% kok? Kenapa itu termasuk kemungkinan gitu? Mari kita lihat sejarahnya Excel bagi-bagi dividen. 2007 dia bagiin, 2008 bagiin, 2009 sama 2010 dia nggak bagiin. Ya, jadi sekali dia bolong, 2 tahun dia bolongnya. 2011 bagiin, 12, 13, 14, 15 sampai 2019 bolong lagi. Nggak bagiin lagi. Jadi saya pengen bilang gini, Excel ini kalau ditanya ada nggak kemungkinan dia nggak bagiin dividen atau DPR 0%? Ada kemungkinannya. Jadi nggak bisa bilang nggak mungkin. Ya gimana nggak mungkin, orang sepanjang sejarah dia udah bolong 2 kali kok. Dan setiap bolong bisa 2 tahun, bisa berapa nih? Bisa 2014, bisa 6 tahun.
bisa 5 tahun. Jadi kenapa di sini saya masukin 0%? Karena tetap akan ada aja kemungkinan dia 0%. Meskipun saya nggak yakin juga, meskipun saya masukin 0%, saya nggak bilang dia akan 0%, tapi saya bilang ada aja nih kemungkinan. Soalnya secara sejarah dia juga pernah 2 kali bolong. Gitu ya. Tapi kalau ditanya ke saya, percaya dirinya saya suruh nebak, saya akan masukin 42%. Oke, di sini saya akan masukin 42%. Nah, keluar nih. Murahnya Excel tuh di 434. Wajarnya Excel ada di 652. Mahalnya di 869. Jadi Excel secara harga udah nggak ada di kisaran wajarnya lagi. Jangankan wajar, mahalnya aja dia udah di atasnya mahal. Udah kelewat 62%. Jadi secara valuasi Excel sudah mahal. Dari sudut pandang dividen, dari sudut pandang proyeksi dividen tahun 2023 ini. Jadi kalau yang baru mau masuk, kalau nanya ke saya, saran saya pribadi nggak usah cari saham yang lain. Karena kalau dari sudut pandang saya dividen ini udah di atasnya harga mahal. Udah kelebihan 62%. Tapi kalau Anda mau memandang dari sudut pandang yang lain, silahkan aja. Kalau saya pakai sudut pandang dividen. Karena bagi saya dividen itu real. Dia punya keuntungan berapa, dia bagi. Nah itu kan real banget kan. Tapi kalau soal bandarmologi, soal order book, soal volume, soal price, itu bagi saya, ya saya dulu juga mantan trader, tapi bagi saya itu di bawah tentang dividen gitu. Dividen bagi saya nyata gitu, bagi-bagi gitu, ada hitung-hitungannya bisa diprediksi. Tapi kalau yang itu kan bener-bener kita nggak ada clue, bener-bener memasrahkan terhadap masa depan gitu. Saya lanjutin lagi. Seandainya Anda udah megang Excel terus misalkan Anda ternyata lagi floating loss gitu ya, terus Anda mungkin berpikir kayak gini nih, karena ada yang email juga gitu. Saya rela deh ngehold 2 tahun ke depan deh, nggak setahun, 2 tahun ke depan deh. Coba tolong diperkirakan. Oke, saya akan perkirakan. Katakanlah tahun depan dia naik 5% ya, jangan pakai 25%. Jangan 28%. 28% ini kan hasil kalau nggak ditambahin ownernya, modalnya, atau right issue. Jadi saya pakai 5%. Terus PBV saya pakai yang paling rendah sekarang sih 1,1. Nah ini kalau Anda lihat nih, dari tahun ke tahun PBV-nya turun terus nih. 1,6. Jadi harga modal dia 11.700, tapi dihargain pasar dia di harga 3.000 atau PBV-nya 1,6. 2020 1,38, 2021 ya naik dikit sih, 1,38 ke 1,4. Tapi 2020 lanjut turun lagi 1,4 ke 1,1. Nah, ini 2023 siapa tahu ya. Dia turun PBV-nya ke 1, siapa tahu. Terus labanya berapa? Nah, ini abstrak lagi nih. Katakanlah minus lagi ya, minus 14% lagi. Lalu DPR-nya 42% lagi. Nah, kalau katakanlah Anda sekarang ngehold ya, dan siap untuk 2 tahun ke depan, kalau pakai sudut pandang perhitungan dividenologi, Anda nyaris nggak ada risiko. Karena kalau sampai ngehold ke depan 2 tahun ke depan, dan anggapan harga turun ke PBV terendah itu ada di 1, ini anggapannya 1, bisa jadi turun lebih rendah. Kalau misalnya Anda anggapin PBV 1 adalah paling rendah, maka resiko ngehold nggak ada. Karena dari harganya kemungkinan naik ke 10%. Dan dari dividennya selama 2 tahun Anda dapat 3,56%. Tapi misal ini turunnya nggak ke 1, misalkan 0,9 misal. Kalau turunnya ke 0,9 ya, Anda masih nutup karena minusnya 0,46 dan dapat dari dividennya 3,5. Tapi kalau misalnya 0,8 coba. Nah, kalau seandainya dia turun ke PBV 0,8, seandainya nih ya, saya nggak tahu bakal kesini apa nggak, itu resiko Anda minus 11%, alias Excel turun ke harga 2.000. Dimana dapat dividennya yang hampir pastinya 2 tahun cuma 3,56. Nah sekarang tinggal Anda balikin ke Anda nih, kalau Anda mau
menelusuri prospeknya, baca prospektus segala macam buat yang lagi floating loss ya, tapi nggak mau cut loss. Menurut Anda mungkin nggak Excel turun ke 0,8 BBV-nya? Kalau mungkin, ya kira-kira resiko dia turun sampai minus 11%, terparah-parahnya. Dimana kalau dapat dividen 3,5, maka selama 2 tahun resikonya adalah turun ke 11 kurang 3, 8%, minus 8%. Itu resikonya. Gitu ya. Selama 2 tahun ya bisa jadi dia membaik, ya bisa jadi nanti ekuitasnya naik, yang bukan karena right issue atau ditambahin modal. Atau bisa jadi nanti labanya turn around ya, berbalik gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau nge-hold 2 tahun dan performanya gini-gini aja, ya kira-kira resiko itu seperti yang tadi udah saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingetin lagi, Anda bisa dapetin bocoran saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah, nggak kayak Excel. Tadi Excel setengah mewah ya. Ekuitasnya naik tapi karena ditambahin modal atau karena right issue. Valuasinya murah, kalau Excel tadi valuasinya udah mahal dan prospeknya cerah. Itu Anda bisa dapetin dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.